Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai calculation. Nah, di kelompok 3 ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu kelompok anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Alifah, yang kedua ada Yasmin, 3 ada Wawan, kemudian ada Esther, ada saya sendiri, Muhammad Al-Kausar, kemudian ada Mira Aitia, dan yang terakhir itu ada Yohana. Yuk, next. Untuk yang introduction ini, proses produksi gasolin dengan bahan produksi alkilasi dari olefin. Yang kedua, proses alternatif dengan polimerisasi bahan polimer berupa olefin yang tidak bereaksi dan berubah bentuk. Yang terakhir itu ada formulasi ulang gasolin, dibutuhkan olefin dalam jumlah sedikit dan dapat menyebabkan bilangan oktan rendah. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Yasmin. Baiklah, di sini ada rule of alkylation, yang mana jalannya alkilasi bisa dilihat setelah melalui proses refinery gas yang berbeda unit, kedua produk berupa olefin dan isobutan dipisahkan untuk menghasilkan gasolin. Bisa kita lihat di sini ada feed masuk ke gas plant, lalu olefinnya naik ke atas, mengalami polimerisasi, lalu masuk ke tempat kumpulan gasolin lah, lalu terjadilah ujungnya itu ada gasolinnya. Next. Ya, untuk selanjutnya bisa dibacakan sama Alifah. Nah, pada selanjutnya itu ada olefin dan isobuten, ada tabelnya gitu. Itu tuh menjelaskan bahwasannya terkait dengan gambar yang tadi, kalau olefin dan isobuten itu dihasilkan dari unit yang berbeda. Seperti itu. Next. Nah, yang berikut ada Walsh alkylation, yaitu memproduksi komponen gasolin yang berangka oktan tinggi dengan cara mereaksi senyawa olefin ringan dengan isobutan dengan katalisator asam sulfat atau asam fluorida. Nah, yang pertama ada asam sulfat. Konsentrasinya itu antara 88 sampai 90%. Yang kedua ada hidrogen fluorida. Konsentrasinya antara 85 sampai 92%. Berikut. Selanjutnya untuk Esther bisa dijelaskan. Yang berikut di sini ada alkylation process. Yang pertama, dalam kondisi non-katalis, feedstock melaju pada suhu 500 deg Celcius dan tekanannya itu 200 sampai 400 bar. Setelah bereaksi dengan katalis, suhunya itu berkurang menjadi berkurang 50 deg Celcius dan tekanannya itu kurang dari 30 bar. Kemudian isobuten tidak cukup larut dalam asam sulfat, tetapi larut dalam asam fluorida, maka diperlukan high isobuten karena proses terjadi pada temperatur yang rendah. Kemudian terdiri dari proses running hidrokarbon dalam bentuk liquid, diperlukan tekanan yang cukup dan temperatur yang rendah dan feedstock olefin. Produk reaksi dikirim ke ICID, settler, lalu recirculate kembali ke reaktor. Pada gambar ini yang dimaksud dengan running hidrokarbon yaitu percampuran antara isobuten dengan olefin. Untuk selanjutnya itu ada sulfuric acid alkylation process. Di sini ada dua. Untuk yang pertama itu ada auto refrigeration proses yang terlisensi oleh Exxon. Untuk yang kedua ada effluent refrigeration proses yang terlisensi oleh Stanford. Next. Nah, di sini ada auto refrigerant yang mana bisa kita lihat itu ada umpan olefin dan recycle isobutan dialirkan ke reaktor berpengaduk dan dialiri refrigeran
sebagai pendingin. Jadi refrigeran itu fungsinya sebagai pendingin. Nah, lalu ada mixer diperlukan agar terjadi kontak yang baik antara reaktan dengan katalis asam sulfat. Lalu reaktor itu beroperasi pada tekanan 10 psi dan dengan suhu 5 derajat Celcius sampai 4, waktunya itu dibutuhkan 40 menit gitu. Dengan catatan proses alkilasi berlangsung pada suhu rendah, yaitu suhunya itu 3 sampai 9 derajat Celcius. Nah, ini merupakan gambaran lanjutan dari auto refrigerant. Jadi setelah masuk ke reaktor, nah itu tuh dihasilkan produk kayak tadi ada buten, ada alkylat. Itu mereka selain di recycle, itu ada sebagian masuk ke debutanizer dan juga deisobutanizer untuk menghasilkan produk yang lain. Next. Selanjutnya ada strakto effluent, di mana ada reaktor beroperasi pada 60 psi dan suhunya 10 derajat Celcius dengan untuk mencegah evaporasi. Dan berikut ada effluent treating, itu untuk menghilangkan asid dan alkisulfat untuk mencegah korosin dan fouling. Dan berikut ada blow down, itu berfungsi sebagai purging dan menetralisir asam. Selanjutnya mungkin dibacain sama Yasmin. Oke, di sini ada Stratco reaktor, yang mana single Stratco ini digunakan untuk mengemulsikan campuran hidrokarbon asid selama 20-30 menit. Oke. Selanjutnya itu terdapat hydrofluoric acid alkylation atau HF alkylation. Dia itu ada dua jenis. Yang pertama itu pakai UOP HF alkylation process, yang kedua Phillips HF alkylation process. Nah, pada proses asam fluorida ini tidak memiliki pengadukan mekanis seperti pada proses asam sulfat. Hal itu disebabkan karena viskositasnya yang rendah dan larut dalam isobutan yang tinggi. Emulsi apabila diperlukan itu akan diperoleh dengan cara menginjeksikan umpan hidrokarbon ke dalam fase asam fluorida kontinu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutin sama Esther. Yang berikut di sini ada Phillips HF alkylation process. Nah, waktu yang diperlukan dalam reaktor itu 20-40 detik. Fase hidrokarbon dikirim ke kolom fraksinasi utama untuk mendapatkan alkilat yang distabilkan. Kemudian alkilasi H2S04 lebih disukai daripada proses HF. Nah, berikut feed harus dikeringkan dulu agar tidak mengencerkan HF. Bila terlalu encer, HF bersifat korosif. Untuk selanjutnya, ini ada solid catalyst alkylation, sama ada proses alkylasi berdasarkan asam padat, belum dioperasikan pada skala percobaan industri. Selanjutnya ada skema proses keluaran, mirip dengan skema proses asam basa cair, kecuali untuk bagian regenerasinya. Kemudian ada yang diperlukan untuk katalis asam padat karena penonaktifan yang cepat. Terakhir ada hidrogen telah terbukti sangat efektif untuk regenerasi katalis. Untuk Yasmin bisa diterusin. Baiklah, selanjutnya ada alkyclean proses, yang mana ini proses yang menggunakan katalis zeolit untuk menghasilkan produk alkilat berkualitas tinggi. Nah,
apa sih alkilat itu adalah produk dari alkilasi itu sendiri. Lalu 4 bagian utama di sini itu ada perlakuan awal bahan baku, reaksi, lalu regenerasi katalis, dan distilasi produk. Bisa kita lihat di gambarnya itu. Lalu apa sih itu pretreatment? Yaitu proses dipanaskannya itu. Lalu reaktor beroperasi pada suhu 50-90 derajat Celcius dengan kondisi fase cair. Dengan catatan beberapa reaktor itu digunakan untuk memungkinkan siklus regenerasi katalis atau penambahan olefin dihentikan dan hidrogen itu ditambahkan. Itu. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai alkylation proses dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kurang penjelasannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.